Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Andiarti, mahasiswa Universitas Terbuka semester 2 dengan NIM 0523093535, Program Studi Ilmu Administrasi Negara dari UPBJJ Palu, Sulawesi Tengah. Video ini merupakan tugas mata kuliah Administrasi Perkantoran dengan kode ADPU 4331 dan kode kelas 50. Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang dampak efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan. Topik yang sangat penting terutama ketika pemerintah harus mengelola sumber daya secara terbatas namun tetap ingin menjaga kualitas pendidikan nasional. Di era saat ini, istilah efisiensi anggaran bukan sekedar soal penghematan atau pemotongan biaya. Efisiensi berarti bagaimana anggaran digunakan dengan cara yang tepat guna dan tepat sasaran, agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar memberikan hasil yang maksimal, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di dalam buku materi pokok administrasi perkantoran dijelaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan bagian dari strategi pengelolaan keuangan yang berfokus pada hasil. Dalam konteks pendidikan, efisiensi ini diterapkan agar pemerintah atau lembaga pendidikan bisa menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas meskipun anggarannya terbatas. Efisiensi anggaran yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik bisa memberikan sejumlah manfaat besar. Pertama, dana bisa dialokasikan secara lebih fokus dan terarah. Artinya, anggaran pendidikan akan difokuskan untuk mendanai program-program yang benar-benar penting dan memiliki dampak langsung, seperti pelatihan guru, pembelian sarana belajar, serta penyediaan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Kedua, efisiensi mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ketika anggaran terbatas, setiap penggunaan dana akan lebih diawasi dan dirinci dengan jelas. Laporan keuangan pun menjadi lebih terbuka, dan hal ini tentu dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana atau praktek korupsi. Ketiga, efisiensi mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Misalnya, sekolah-sekolah mulai menggunakan platform pembelajaran digital dan menggantikan biaya buku cetak dan operasional lainnya. Ini bukan hanya menghemat biaya, tetapi juga membuka akses pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Dan keempat, efisiensi anggaran akan memicu reformasi manajemen pendidikan. Sekolah atau lembaga pendidikan akan terdorong untuk melakukan evaluasi program secara rutin, menentukan prioritas, dan mengelola sumber daya secara lebih profesional. Namun demikian, efisiensi anggaran juga bisa menimbulkan dampak negatif, terutama jika tidak dilakukan dengan cermat dan berorientasi jangka panjang. Salah satu dampak paling serius adalah turunnya kualitas pendidikan. Ketika efisiensi diterjemahkan sebagai pemotongan dana secara besar-besaran tanpa seleksi, maka bisa saja anggaran penting seperti pelatihan guru, pemeliharaan fasilitas sekolah, atau pembelian alat peraga pendidikan ikut dikurangi. Akibatnya mutu pelayanan pendidikan menjadi menurun. Selanjutnya, terjadi ketimpangan akses pendidikan, terutama di wilayah tertinggal atau pedesaan. Sekolah-sekolah di daerah ini umumnya membutuhkan anggaran lebih banyak karena tantangan geografis, infrastruktur, dan keterbatasan teknologi. Jika efisiensi dilakukan tanpa memperhatikan kondisi lokal, sekolah-sekolah di daerah tersebut bisa semakin tertinggal. Efisiensi juga akan berdampak pada beban kerja guru dan tenaga pendidik. Misalnya, karena keterbatasan dana, sekolah mengurangi jumlah staf atau menunda rekrutmen guru. Hal ini menyebabkan guru harus menangani beban kerja yang lebih besar, bahkan di luar tugas utamanya yang dapat mempengaruhi kinerjanya di kelas. Contoh nyata dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan di Indonesia antara lain: 1. Pemangkasan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Dampaknya, program-program penting seperti pendidikan profesi guru atau PPG mengalami pengurangan kuota dari 806.486 menjadi hanya 400.000 guru yang dapat mengikuti sertifikasi. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan peningkatan kualitas. Kedua, pengurangan dana beasiswa KIP kuliah. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) yang bertujuan membantu mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu mengalami pemangkasan anggaran, sehingga mahasiswa yang sebelumnya menerima bantuan terancam tidak mendapatkan dukungan finansial untuk melanjutkan studi mereka pada tahun 2025. 3. Pengurangan program pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal ini menyebabkan beberapa program penting seperti pelatihan keterampilan untuk siswa SMK tidak dapat dilaksanakan, yang pada gilirannya menghambat kesiapan lulusan SMK memasuki dunia kerja. Dan keempat, pemangkasan anggaran di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendiktir-Saintek. Hal ini berdampak pada berbagai program termasuk riset dan pengembangan pendidikan. Sebagai contoh, anggaran program riset dikurangi sebesar 20% yang dapat memperlambat inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Efisiensi anggaran dilakukan pemerintah tahun 2025 meskipun bertujuan untuk menyeimbangkan keuangan negara memiliki dampak signifikan terhadap sektor pendidikan. Pemangkasan anggaran di berbagai kementerian menyebabkan berkurangnya kualitas pendidikan, terbatasnya akses bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, serta terhambatnya pengembangan sumber daya manusia melalui program vokasi dan riset. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan yang matang agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan masa depan pendidikan bangsa.
Jadi dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan adalah hal yang penting dan bisa membawa dampak positif seperti pemanfaatan anggaran secara lebih tepat, transparansi yang lebih tinggi, dan dorongan yang reformasi manajemen pendidikan. Namun jika efisiensi dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar pendidikan dan kondisi tiap daerah, maka justru akan menimbulkan berbagai masalah serius, mulai dari penurunnya mutu pendidikan hingga meningkatnya ketimpangan akses antar wilayah. Karena itu efisiensi anggaran harus dilakukan secara strategis, adil, dan berbasis data. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus tetap mengedepankan asas keadilan dan keberlanjutan agar tujuan pembangunan pendidikan tetap tercapai, bahkan dalam kondisi keterbatasan anggaran sekalipun. Demikian penjelasan saya terkait tugas tersebut.